Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan semuanya dipermudah semua urusannya dan diperlancar rezekinya. Amin. Terima kasih kepada teman-teman yang udah klik subscribe. Bagi teman-teman yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe. Oke, kali ini saya mau sharing yaitu bagaimana postingan kita berada di top rank postingan hashtag. Jadi artinya adalah postingan kita berada di di populer, di nomor satu dari hashtag tertentu. Oke, ini saya cuman ngasih contoh ya. Jadi saya ambil contoh ketika kejadian demo di Pekanbaru pada tanggal 18 September. Oke, kita lihat di sini ada hashtag kabar Pekanbaru. Nah, di sini perhatikan. Sini ada populer dan terbaru. Kita perhatikan populer. Ini saya klik ya. Nah, ini adalah postingan yang paling populer ketika saat itu. Ini saya kecilkan suaranya. Oke, kita perhatikan dia berada di top rank atau postingan paling atas, paling populer. Padahal postingan yang sama menggunakan hashtag kabar Pekanbaru ini ada banyak postingan. Ya, contohnya ini ya, ini yang pertama dia berada peringkat nomor 1. Lalu yang nomor 2 ini, ya ini dari kabar Pekanbaru tapi sudah paling bawah dia. Nah, jadi dia tidak berada paling atas. Yang paling atas tadi adalah postingan yang ini dari akun Suara Aktivis. Itu yang nomor satunya. Yang nomor 2-nya peringkat 1 Suara Aktivis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, ini peringkat 14. Oke, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Ini postingan dari akun aktivis. Artinya dengan postingan yang sama menggunakan hashtag yang sama, itu yang nomor 1 yang dapat peringkat paling populer adalah dari akun Suara Aktivis. Kenapa? Ya di sini yang akan kita bahas. Jadi dari contoh ini kita bisa mendapat ilmu bagaimana postingan kita seperti ini dengan postingan sama tapi kita berada di populer nomor 1 di hashtag tersebut. Jadi postingan seperti apa yang harus kita buat dan bagaimana mengoptimalkan jangkauannya. Karena salah satu hashtag ini fungsinya adalah ya seperti penyebaran. Jadi jangkauan. Jadi di sini kita optimalkan bagaimana postingan kita berada di paling atas dari hashtag tersebut. Jadi apa yang perlu kita perhatikan adalah ya namanya Instagram. Instagram adalah media sosial ya. Jadi media sosial yaitu di situ kita dituntut harus berinteraksi. Jadi bukan satu sisi. Jadi kita interaksi itu artinya ada komunikasi di antara dua pihak atau minimal 2 ya. Jadi tadi sudah kita lihat contohnya. Di sini kita lihat kalau dari sekilas di sini kita klik ya. Ini informasi yang kita lihat di sini ada 8.457 like. Di sini ada interaksi 8.457 like dan jumlah tayangannya sudah mencapai 69.965 tayangan. Artinya di sini di akun Suara Aktivis dia selama tayangan sudah ada 8.457 like atau suka. Itu yang membuat
Instagram selalu merekomendasikan dia. Ya, artinya ini dengan kata lain disebut impresinya yang tinggi. Belum lagi data yang lain yang jadi pertimbangan impresi yang bisa dikatakan impresi yang tinggi. Kita bandingkan lagi ya, suara aktivis ini. Di sini jumlah like-nya adalah 8.457 dan dia wajar berada di peringkat 1. Yang peringkat selanjutnya adalah kita lihat jumlah like-nya. Ya. Jadi bagaimana postingan kita itu memiliki interaksi yang tinggi, jumlah like yang tinggi atau impresi yang tinggi, maka kita harus selalu berinteraksi. Ya, di sini 1.570 like ya. Nah, jumlah tayangannya pun kalah dari yang peringkat 1 tadi, 21.697 tayangan. Kesimpulannya adalah bagaimana agar postingan kita berada di perangkat top rank di hashtag, maka postingan kita harus memperbanyak interaksi. Jadi interaksi itu apa aja? Yaitu pertama adalah like. Kenapa like? Karena itu yang bisa kita lihat dari postingan orang, ya. Yang kedua yang bisa kita lihat adalah dari komennya. Ini perhatikan, postingan di sini ada 88 komentar. Ini yang bisa informasi yang bisa kita lihat dari postingan orang lain. Ya, selebih itu sebenarnya ada ya impresi yang tinggi, yaitu share dan saves. Share dan saves itu hanya bisa dilihat adalah yang memiliki akun. Ya, jadi inilah evaluasi dari postingan kita. Jadi kalau misalnya kita pengen memposting sesuatu lagi biar impresi kita tinggi, interaksi kita tinggi dan berada di peringkat rank nomor 1 di rank 10 besar ya di hashtag tersebut, ya kita dari ini dasar kita bisa membuat postingan yang mirip atau yang sama, yang memiliki nilai impresi atau nilai interaksi yang tinggi, yang dinilai dari jumlah like, jumlah komen, jumlah share, dan jumlah saves. Jadi ada 4 faktor yang harus kita diperhatikan dari data tersebut. Oke, teman-teman. Jadi bukan cuma 2 aja ya. Selama ini yang kita lihat kan cuma 2 nih. Berapa jumlah like-nya, berapa jumlah komennya. Jadi tidak itu aja, termasuk kalau misalnya teman-teman yang punya usaha yang mau endorse, kita harus perhatikan bukan cuma dasar jumlah followersnya, bukan hanya like-nya, bukan hanya komennya. Kenapa? Itu pengaruh terhadap perluasan dari postingan kita, jangkauannya. Nah, jadi kalau semakin tinggi share-nya, semakin tinggi saves-nya, maka semakin luas jangkauan dari postingan kita, sehingga informasi tersebut semakin banyak yang diketahui oleh user Instagram yang lainnya. Oke, teman-teman, jadi paham ya. Jadi cuman interaksi itu bukan hanya like sama dan komen, tapi kita hanya bisa melihat postingan orang lain adalah like dan komennya aja. Sementara yang hanya bisa melihat informasi yang lain seperti share dan saves adalah yang pemilik akun tersebut. Jadi inilah dasar kita yang harus kita perhatikan setiap memposting sesuatu atau akan memposting postingan selanjutnya. Konten seperti apa yang banyak diminati oleh orang lain, konten yang seperti apa yang interaksinya tinggi. Itulah dasar kita untuk memposting atau memilih konten. Dan itulah data yang menarik menurut followers kita. Ya, teman-teman. Jadi sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum klik subscribe, silakan klik subscribe. Dan silakan di-share video ini kepada teman-teman atau keluarganya agar mendapatkan manfaat yang sama. Ya,
Jadi bagi teman-teman yang interaksinya masih kecil, nggak usah khawatir, terus berkreasi, terus melihat datanya ya. Jadi kita harus selalu melihat analisa datanya, postingan-postingan apa yang memiliki interaksi yang tinggi, yang memiliki like yang tinggi, yang memiliki atau bisa memancing komen yang tinggi. Kita bisa memposting yang mirip atau yang hampir sama dengan postingan tersebut. Itu tips dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.